Orang mana, Pak? Komisi 3 DPRD Pringsewu turun tangan, gali informasi persoalan TPS 3R di Pekon Pardasuka. Pringsewu, Lampung. Kasus pembangunan TPS 3R di Pekon Pardasuka semakin memanas. Komisi 3 DPRD Pringsewu akhirnya turun tangan, siap dengarkan keluhan masyarakat Dusun Kubu Banir. Selasa tanggal 21 Januari tahun 2025. Untuk menyelesaikan persoalan pembangunan pengolahan sampah, anggota Komisi 3 DPRD Pringsewu, Suryo Cahyono, PDP, Dedi Sutarno, PAN, dan Is Dela Putri, Golkar melakukan tinjauan ke pabrik TPS 3R di Pekon Pardasuka. Kedatangan para wakil rakyat tersebut langsung disambut oleh puluhan massa warga Dusun Kubu Banir, disertai dengan spanduk yang bertuliskan tentang penolakan adanya pabrik pengolah sampah di wilayah mereka. Dengan nada kecewa dan penuh emosi, warga Dusun Kubu Banir menyampaikan protes serta keluhan terhadap pembangunan TPS 3R yang dianggap telah mengganggu dan melecehkan warga setempat, karena dilakukan tanpa musyawarah dan izin. Kami masyarakat Kubu Banir menolak adanya pembangunan TPS 3R yang dilakukan tanpa izin dan musyawarah. Teriak salah satu warga, ini merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan melecehkan warga Dusun Kubu Banir. Sahut warga lain, karena suasana semakin memanas dan mulai tidak terkendali, salah seorang anggota Komisi 3, Suryo Cahyono berusaha untuk menenangkan luapan emosi masyarakat Dusun Kubu Banir. Kami berharap kepada bapak-bapak untuk dapat bersabar dan menahan diri, sampaikan saja keluhannya secara bergantian agar lebih jelas serta mudah dipahami, kata Cahyo. Tetapi karena sudah terlalu kesal dan kecewa terhadap Kepala Pekon Pardasuka dan Dinas PUPR Pringsewu, warga Kubu Banir tetap saja meneriakan yel-yel penolakan anti bangunan TPS 3R. Para anggota Ormas Grip Jaya Pardasuka yang berjaga di lokasi segera bergerak sigap, berusaha untuk mengendalikan massa agar keadaan menjadi kondusif. Setelah beberapa saat kemudian, suasana berangsur mulai membaik. Jadi himbauan kami, masyarakat, TPS 3R ini lingkungan apa namanya? Kubu Banir. Saya ingin tanya Bapak, di sini posisinya apa sebagai warga sekitar? Ya, warga sekitar. Cuma ujung, Pak. Ujung. Ya. Makanya kami di sini juga hanya sekitar lokasi rumah, lapangan. Lalu memang kalau memang kondisinya keinginan warga seperti itu, nanti coba kita undang Dinas PUPR, Dinas Lingkungan itu. Sejauh mana ini awalnya dibangun ini kalau ternyata ada masalah. Ya, betul. Kan semua pembangunan itu pasti sudah terkomunikasi. Ya, betul. Warga Kubu Banir satu persatu mulai menyampaikan keluhan dan tuntutannya kepada anggota Komisi 3 DPRD Pringsewu. Intinya kami menolak adanya pembangunan pengolahan sampah atau TPS 3R di wilayah Kubu Banir, jelas seorang warga. Pak Suryo, izin ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Ya, ini kebetulan kan kita dari Komisi 3 ya Pak Suryo ya, bersama dengan Pak Dedi juga. Alhamdulillah kita juga didatangi oleh langsung Kepala Pekonnya langsung. Saya cuma mau menambahkan, waktu berdirinya gedung ini memang waktu pembangunan Bapak-Bapak Ibu-Ibu nggak ada yang bertanya di sini. Tidak ada. Tidak dikoperasi dan tidak diminta izin sama masyarakat Kubu Banir untuk ada konfirmasi, ada konfirmasi. Jadi pas pembangunan nggak ada sama sekali. Nggak ada kompromi. Jadi nggak ada obrolan sebelumnya sama sekali. Tadi kan bapak-bapak berbicara kepengen gedung ini dibikin untuk gedung serbaguna. Jadi dari kita anggota dewan juga tidak bisa memutuskan secara sebelah pihak ya Pak ya, karena memang ini kan bangunan sudah berdiri kan sudah ada laporannya di PU. Jadi bahwa ini berdirinya ini untuk dipergunakan anggaran sekian untuk TPS 3R Pekon Pardasuka. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu pengen digunakan dengan gedung serbaguna, nanti kita mewakili bapak-bapak ibu-ibu sebagai wakil rakyat mencoba kita berdiskusi dengan Pak JP, Pak Lurah, dan Dinas PUPR-nya serta
rekan-rekan yang lainnya. Ya harus Gitu. diusahakan Bu. Tinggal kita alih fungsi nih. Nah, bantuan dewan tadi kan maunya kayak gitu. Sayang nggak aset tuh Banir, misalnya kalau bisa jadi GSG apa ya? Itu nanti kita bicarakan dengan dewan. Bila perlu bongkar saja bangunan ini dan pindahkan ke tempat yang lain atau jika tidak maka alih fungsikan saja menjadi sarana olahraga, cetus warga lain. Di saat masyarakat Kubu Banir sedang melakukan komunikasi dengan para anggota Komisi 3, tiba-tiba Kepala Pekon Pardasuka, Jeffy Hardi Sofyan datang dan langsung menyatu dengan mereka. Seolah tak peduli dengan kedatangan sang Kepala Pekon, para warga Dusun Kubu Banir tetap saja melanjutkan perbincangan dengan anggota Komisi 3. Namun ketika Jeffy Hardi Sofyan mulai ikut andil berbicara menjelaskan tentang proses pembangunan TPS 3R di Dusun Kubu Banir, masyarakat mulai tersulut emosi dan suasana menjadi gaduh kembali. Para anggota DPRD Komisi 3, dengan dibantu oleh Ormas Grip Jaya berupaya untuk meredam kemarahan para warga setempat. Setelah mereda, Kepala Pekon Pardasuka kembali melanjutkan penjelasannya terkait dengan pembangunan pengolahan sampah di Dusun Kubu Banir, walaupun beberapa kali tetap dihujani instruksi dari warga setempat. Kemudian anggota Komisi 3 Suryo Cahyono, dengan didampingi Dedi Sutarno dan Is Della Putri mengambil alih pembicaraan agar suasana tidak kembali memanas. Mereka berusaha meyakinkan kepada warga Kubu Banir untuk tetap tenang, dan Komisi 3 siap akan mendengarkan semua aspirasi serta keluhan terkait persoalan TPS 3R. Tak sebatas itu, Komisi 3 juga menjanjikan akan membahas permasalahan TPS 3R ke dalam rapat komisi. Dan intinya nanti untuk tuntutan daripada warga Dusun Kubu Banir nanti ditulis saja ada berapa permintaannya, mau seperti apa. Insya Allah kami sebagai penyambung aspirasi masyarakat, walaupun kami orang Ambarawa, tapi memang ini merupakan salah satu dapil 4 yang merupakan wewenang kita juga, insya Allah tetap kita bantu. Terkait tuntutan masyarakat hari ini tentang TPS 3R di Bapak Ya, mohon izin saya juga menjelaskan karena kemarin setelah ramai di media, lalu karena memang ini pertama berkaitan dapil kami, baik Bu Uwis, Pak Dedi dan saya, dan kebetulan kami semua ini mitra kerjanya di Komisi 3. Hari ini saya izin dengan Ketua Komisi 3 bahwa kami akan kunjungan lapangan berkaitan dengan masalah di lapangan, karena ini memang sudah begitu ramainya. Saya sampaikan ke beliau kalau ini tidak ditindaklanjuti, jangan sampai bola panas ini ke kita. Maka hari ini dengan beberapa titik masalah, sebenarnya kalau saya amati masalahnya ada di awal merasa masyarakat ini dalam konteks pembangunan ini dalam tanda petik tidak dilibatkan, tidak diberitahuan segala macam kalau tempat ini mau dijadikan TPS 3R. Lalu berkaitan mitra nanti juga akan kami konfirmasi dengan Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup. Kalau memang ini betul fungsinya seperti TPS 3R ini kan berkaitan analisis mengenai dampak lingkungan segala macam juga harus dipelajari. Iya. Kalau sehari ini mereka menolak kan terkesan bahwa analisis dampak lingkungannya kan nggak disiapkan ini. Itu maksud saya seperti itu. Tindak lanjutnya kita tuh. Yang tindak lanjutnya nanti ya kita Komisi 3 coba panggil Dinas PUPR dan Lingkungan Hidup. Nah kalau masalah internal konflik dinamika mereka ini ya nanti kan ada mitranya masing-masing. Coba kita sampaikan melalui Pak Ketua Komisi 3 supaya nanti kalau bisa didudukan bersama Komisi 3 dengan Komisi 1 ya tidak masalah itu, sehingga apa yang menjadi tuntutan warga masyarakat itu win-win solution ya, tidak ada menang tidak ada kalah ya kan, semua sama-sama legowo karena apa bentuknya demi kebaikan bersama gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Untuk dijelaskan terkait tuntutan masyarakat terkait pembangunan TPS 3R di Kabupaten Pardasuka ini Pak. Ya, adanya TPS 3R ini awalnya dari musyawarah dusun yang diajukan oleh dusun, Musjus, terus lalu melalui Musdes, sehingga masuk ke Musrenbang Kecamatan, sehingga tiba-tiba 2023 kami dapat proyek TPS 3R itu, gitu kan. Nah, terkait mungkin ada pro kontra, ya ini yang kita harus dalami. Yang jelas ke depan
kita cari solusi bersama untuk kebaikan kita, khususnya Pokon Parasuka gitu. Nah, tadinya kan harapan kami dengan adanya TPS 3R ini bisa menyelesaikan solusi sampah di Pokon Parasuka, khususnya di Dusun Kubanir, harapan kita gitu kan. Tapi kalau nanti masyarakat banyak yang mungkin belum siap, ya seperti yang disampaikan Bu Dewan dengan Pak Dewan tadi, kalau kita bisa ajukan sementara alih fungsinya untuk penggunaannya mungkin sementara itu, karena ini emang belum berfungsi sebenarnya gitu. Oke, terima kasih Pak. Yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pemanggilan dari Dinas PUPR dan DLHK Kabupaten Pringsewu untuk dimintai keterangan. Apa yang menjadi keluhan warga Kubu Banir akan kami bahas dalam rapat komisi. Nanti Dinas PUPR dan DLHK akan kami panggil untuk dimintai keterangan, jelas Suryo. Masyarakat menganggap bahwa Dinas PUPR Pringsewu adalah instansi yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas persoalan pembangunan TPS 3R tersebut. Selama ini Dinas PUPR Pringsewu terkesan lepas tangan dengan permasalahan yang terjadi di Dusun Kubu Banir. Mereka hanya mencari aman dan seolah-olah tidak tahu menahu dengan segala bentuk yang berkaitan dengan perizinan dari masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh warga Dusun Kubu Banir, jika Dinas PUPR Pringsewu tetap bersikap apatis dan selalu cuci tangan, maka mereka siap untuk menggeruduk dan berorasi di kantor Dinas PUPR Pringsewu. Selama ini Dinas PUPR Pringsewu selalu lepas tangan, seolah tidak peduli dengan persoalan ini. Jika terus berlanjut, tunggu orasi kami di kantor Dinas PUPR, tegas seorang warga. Setelah selesai mendengarkan berbagai keluhan dan aspirasi dari warga Kubu Banir, anggota Komisi 3 dan Kepala Pekon Pardasuka akhirnya meninggalkan lokasi pembangunan TPS 3R. Masyarakat berharap kepada anggota DPRD Pringsewu Komisi 3, untuk segera dapat membantu menyelesaikan persoalan tentang pembangunan pengolahan sampah di Dusun Kubu Banir. Mereka juga mendorong agar Komisi 3 melakukan penyelidikan terhadap proses pembangunan TPS 3R, yang terindikasi adanya dugaan konspirasi, baik terkait dokumen legalitas perizinan, legality dokumen, serta kesesuaian realisasi anggaran, budget realization. Tim Garuda News melaporkan.